kasus ini saking besarnya sampai ada satu kota yang mengganti namanya karena selalu dikaitkan sama kasus ini. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama untuk kalian yang suka konten-konten true crimes. Karena itu yang aku dan Neroris selalu bahas bersama. Di video kali ini kita akan membahas satu kasus yang pernah menggemparkan Amerika Serikat di tahun 1928. Kasus ini adalah satu kasus yang besar banget tentang hilangnya satu anak kecil yang baru berusia 9 tahun bernama Walter Collins. Dan pas itu guys, kasus ini membuat kepolisian Los Angeles itu turun pamornya karena dinilai lamban dalam menyelesaikan kasus. Tapi sisi misteri dari kasus ini adalah ketika ditemukannya si Walter ini. Pas ditemukan, dibalikin dong ke mamanya. Dan mamanya Walter ini bilang kayak, ini bukan anak saya. Lah, terus siapa anak yang ditemukan? Dan apa yang sebenarnya terjadi sama Walter? Kenapa kasus ini saking besarnya sampai ada satu kota yang mengganti namanya karena selalu dikaitkan sama kasus ini? Kasus yang penuh tanda tanya, kita langsung aja bahas bersama-sama. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Walter Collins adalah seorang anak berusia 9 tahun yang lahir di tahun 1918. Dia tinggal di LA, Los Angeles, di Lincoln Heights bersama ibunya, Christine Ida Collins, dan ayahnya, Walter J. Collins. Kehidupan mereka nih baik-baik aja guys, sampai suatu hari ayahnya tuh ditangkap polisi masuk penjara gara-gara kasus perampokan. Mulai dari situ, ibunya mau nggak mau, dia harus jadi tulang punggung keluarga, dan dia tuh waktu itu kerja jadi operator telepon. Walaupun kehidupannya jauh ya lebih sulit daripada sebelumnya pas ayahnya masih ada, Christine masih banget menyayangi anaknya si Walter sebagaimana seorang ibu menyayangi anak mereka. Suatu hari pas Walter berusia 9 tahun, dia tuh bilang ke ibunya bahwa dia minta izin mau nonton bioskop. Ibunya pun mengizinkan dia dan memberikan sejumlah uang. Tapi ternyata itu adalah hari terakhir Christine melihat anaknya yang sangat-sangat dia cintai. Ini adalah kronologinya. Jadi Walter itu minta izin ke ibunya untuk nonton bioskop 10 Maret tahun 1928. Dia tuh minta izin untuk nonton bioskop di Lincoln Heights yang emang gak jauh dari rumahnya. Mamanya pun ngasih dia uang 1 sen dan Walter langsung jalan ke bioskop sendirian. Bayangin guys, di 1928 1 sen bisa buat nonton bioskop. Inflasi. Sore harinya ditunggu-tunggu dong. Kok Walter nggak pulang-pulang nih? Tapi ya Christine mencoba untuk positive thinking aja. Mikir kayak, oh mungkin anaknya kemana dulu gitu ya. Nggak mungkin kan dia hilang. Masih sore juga. Tapi ditungguin sampai malam tiba. Walter nggak datang. Akhirnya Christine mencoba untuk mencari anaknya ke rumah teman-temannya kan. Ditanya ini semua temannya kayak, ada yang ngeliat Walter nggak hari ini? Dia tadi kayak mau ke bioskop, tapi kok nggak pulang-pulang. Dan nggak ada satupun temannya yang bilang bahwa mereka tahu Walter di mana. Christine semakin khawatir. Apalagi guys, di waktu yang sama, jadi around the same time, beberapa bulan sebelumnya, di daerahnya Christine sama Walter itu ada penculikan terhadap seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Dan gak hanya diculik, anak umur 12 tahun itu dihabisi dan tubuhnya menjadi beberapa bagian. Bayangin jadi Christine, anaknya tiba-tiba hilang. Dilaporkanlah kejadian ini ke kantor polisi. Dan pihak kepolisian langsung melakukan pencarian. Dicari, disisir ke seluruh kota. Walter nih nggak ketemu-ketemu sampai berhari-hari guys. Kepolisian udah menyisir area, nempel poster orang hilang di mana-mana, tapi nggak ketemu-temu. Sampai suatu ketika, polisi dapat laporan dari seorang petugas pom bensin. Si petugas pom bensin ini bilang bahwa dia tuh sempat ngeliat Walter di pom bensin tempat dia bekerja. Menurut saksi tersebut, ada sebuah mobil yang berhenti untuk menanyakan arah, dan dari luar dia tuh bisa ngelihat ada Walter yang terduduk di bagian belakang mobilnya. Tapi, dalam keadaan yang sudah tidak sadarkan diri, dan bagian leher dan tubuhnya itu terbungkus dengan koran.
Si saksi ini juga bilang bahwa yang membawa mobil itu adalah seorang perempuan dan seorang pria dengan wajah yang kayaknya tuh mirip sama orang-orang Itali. Dan yang lebih menguatkan testimoni ini adalah ternyata ini nggak satu-satunya laporan. Ada orang lain juga yang melapor ke polisi mereka ngelihat Walter di pom bensin yang sama. Polisi langsung mencoba mencari tuh area sekitar pom bensin itu, tapi bener-bener nggak ada clue sama sekali yang bisa nunjukin mereka, kayak nggak ada petunjuk gitu loh. Kira-kira Walter itu kemana, dibawa kemana, sama siapa? Kayaknya emang sulit ya, apalagi 100 tahun yang lalu nggak ada CCTV guys. Tapi pencarian terus dilakukan nih sama polisi. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, tapi sama sekali nggak ada hasil. Nah ini nih yang aku bilang tadi di awal. Jadi gara-gara kasus ini bener-bener nggak ada clue sama sekali dari polisi. Untuk polisi, sampai pamornya kepolisian Los Angeles itu turun. Semua orang kayak, ih masa satu kasus penculikan aja mereka nggak bisa memecahkan, nggak ada update sama sekali, nggak ada breakthrough sama sekali. Publik itu jadi kayak trust issue guys, meragukan kinerja kepolisian Los Angeles. Tapi untungnya polisi-polisi Los Angeles di 1928 tuh nggak baperan guys, karena mereka terus mencari. Dan setelah 5 bulan, pada Agustus 1928, kepolisian Illinois dikejutkan dengan kedatangan seorang anak laki-laki yang menyerahkan diri. Dan anak itu datang ke polisi dan bilang, saya adalah Walter Collins. Walter Collins yang selama ini kalian semua cari. Kebayang nggak, itu udah kayak breath of fresh air untuk para polisi yang sudah mencari selama 5 bulan. Akhirnya muncul nih anak yang dicari-cari, anak yang membuat publik meragukan kinerja kepolisian. Mereka udah seneng banget dong, yes, muncul Walter Collins. Dibawalah untuk ketemu sama mamanya, si Christine. Mungkin di benak para polisi pada saat itu mereka akan menyaksikan semacam adegan jalinan kasih gitu kan, kayak wow sudah lama tidak bertemu, akhirnya ibu dan anak ini kembali dipersatukan. Walter muncul, mamanya ada di situ, dilihatlah anaknya, lalu dia bilang, guys, ini bukan anak saya. Jeng jeng jeng. Tepatnya dia bilang, I don't think he is my son. Saya nggak yakin ini anak saya. Loh. Aku nggak kebayang kalau misalkan aku ada di kantor polisi pada saat itu. Pasti semua orang bingung. Polisi bingung lah. Kok ibunya nggak ngerasa ini anaknya? Ibunya bingung. Kenapa anaknya berbeda? Anaknya juga mungkin bingung ya. Aku juga nggak tahu. Tapi Christine menegaskan bahwa anak ini cuma mirip aja sama anak dia, tapi bukan anak dia. Pihak kepolisian bersikeras guys, bilang bahwa mereka sudah menemukan Walter Collins. Karena menurut pihak kepolisian mereka udah melakukan serangkaian pembuktian. Mereka menyuruh Walter mengingat jalan pulang, dan Walter tahu banget cara untuk menuju rumahnya. Selain itu, anjing peliharaannya Walter juga mengenali Walter dan bisa kayak ramah gitu loh sama si Walter yang muncul. Menurut petugas yang memeriksa Walter, Walter ini mengalami tragedi penculikan sampai dia tuh jadi lebih kurus, lebih kecil, lebih pucat, dan pikirannya juga rada terganggu. Dan mungkin perubahan itu yang tidak dikenali sama ibunya. Menurut kepolisian, mungkin di benak Christine, anak ini terlihat berbeda dari anak yang dia ingat. Anaknya yang minta uang untuk pergi ke bioskop, si riang Walter Collins. Dan karena penyelidikan yang sudah cukup meyakinkan, J.J. Jones, sang kapten penyelidikan, menyarankan Christine untuk kayak, enggak bu, ini anaknya, silakan dibawa pulang. Kayaknya ibu ini pangling saja mungkin ya, sudah 5 bulan tidak bertemu. Dan Christine setelah dijelaskan akhirnya kayak, oke, ya mungkin anak saya ada apa-apanya gitu ya, dibawa pulang lah. 3 minggu nih, Christine sama Walter 2, ya kita bilangnya Walter 2, Walter 2.0, tinggal bersama. Christine balik lagi ke polisi, dia bilang, saya yakin ini bukan anak saya. Bagaimana anak ini bisa ditukar? Dan Christine gak cuma ngomong gitu aja, dia juga bawa surat pernyataan para kerabatnya yang yakin juga bahwa Walter yang balik itu bukan Walter yang dia kenal. Kayak lagu. Selain itu, Christine juga membawa bukti dari pemeriksaan giginya Walter yang menunjukkan bahwa anaknya sama anak yang dibalikin itu anak yang berbeda. Intinya gitu, neroris pasti ngerti. Tapi memang kadang ya, nggak berani. Kepolisian Los Angeles takut reputasi mereka akan tercoreng, jadi yang mereka lakukan adalah bukannya menyelidiki lebih lanjut,
apakah Walter yang baru dan Walter yang lama adalah Walter yang sama, tapi mereka memilih untuk menyelamatkan reputasi mereka dan bilang bahwa Christine itu orang gila. Dan si orang gila ini mencoba untuk mempermalukan kepolisian. Mereka menuduh Christine melakukan hal itu karena dia nggak mau ngurus anaknya sendiri. Karena merasa dibodohi oleh Christine, pihak kepolisian mengirim Christine ke Los Angeles County Hospital menggunakan kode 12, yang berarti sebuah kebijakan yang mengizinkan mereka untuk menyingkirkan warga yang sulit. Gila banget. Jadi Christine malah ditahan. Dia bilang bahwa anaknya bukan anaknya, malah dia dibilang gila terus ditahan. Karena jangan sampai kepolisian Los Angeles itu salah. Nah, pas Christine ditahan, Kapten Jones yang tadi itu mulai merasa curiga sama Walter. Dibawalah si Walter 2.0 ke psikiater. Dia juga melibatkan seorang ahli tulisan untuk menganalisis tulisan Walter 2.0 dibandingin sama Walter 1.0. Dan ternyata tulisannya tuh cukup berbeda. Untuk memastikan, Kapten Jones juga mengecek giginya Walter 2.0. Dan bener aja ternyata struktur giginya itu bahkan berbeda sama Walter 1.0. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, diinterogasi tipis-tipis, ngakulah Walter 2.0 bahwa dia bukanlah Walter Collins, melainkan seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang bernama Arthur Hutchins. Menurut pengakuannya si anak 12 tahun ini, Arthur, dia tuh kabur dari rumah karena dia diperlakukan buruk sama ibunya. Dan pas dia lagi kabur nih, dia kok pas banget ngeliat ada poster orang hilang yang rada mirip sama dia. Akhirnya dia menggunakan kesempatan itu untuk pura-pura jadi Walter. Talk about plot twist. Karena akhirnya ditemukan bahwa ternyata Walter 2.0 adalah Arthur, bukan Walter 1.0, dan ternyata Christine tidak gila, malah yang gila adalah orang-orang yang berseragam. Christine pun dipulangkan. Dan dia mengajukan gugatan kepada kepolisian karena memasukkan dirinya ke rumah sakit jiwa. Gak lama kemudian, polisi mendapatkan laporan tentang aksi penculikan yang dilakukan oleh seorang pria berusia 21 tahun yang bernama Gordon Stewart Northcott di peternakan ayam miliknya di daerah Wineville, California. Diketahui bahwa si Gordon ini gak cuma menculik korban-korbannya, tapi juga melecehkan mereka di peternakannya. Kemudian dia akan memukul korbannya dengan kapak sampai mereka kehilangan nyawanya. Dan diduga bahwa salah satu korbannya Gordon ini adalah Walter Collins. Diperiksalah peternakan ayam milik si Gordon, dan di sana kepolisian tuh menemukan ada tulang jantan muda, kapak berlumuran, rambut manusia yang tersebar, dan pas dibongkar tuh tanah dari area peternakannya ditemukan guys 11 tubuh anak laki-laki yang sudah tidak bernyawa. Dan saat diinterogasi, Gordon ini mengaku bahwa dia tuh sudah menghabisi 5 anak laki-laki, termasuk Walter Collins. Si Gordon ini juga ngaku bahwa dia tuh dibantu sama ibunya, Sarah, yang juga memiliki hubungan incest sama Gordon. Penemuan ini bikin polisi kayak lumayan tenang dong, kayak akhirnya kita tahu apa yang terjadi sama Walter Collins, walaupun lumayan menyedihkan ya. Tapi at least kita udah tahu gitu titik terangnya, dan kita juga udah menangkap pelakunya, jadi nggak bisa terulang lagi nih kasus ini. Udah dong, sudah siap sekali nih ditutup nih kasusnya Walter Collins. Tiba-tiba guys, Gordon menulis dan menandatangani pengakuan resmi yang tiba-tiba merubah ceritanya. Dia bilang bahwa dia tuh cuma menghabisi 1 anak laki-laki Meksiko yang namanya Alvin Gothea pada Februari 1928. Ditambah lagi pas olah TKP lebih dalam, ternyata nggak ada nih jasad yang sama sekali mirip sama Walter Collins. Dan dari pengakuan awalnya Gordon yang bilang bahwa dia menghabisi si Walter Collins, dikubur di mana gitu, dicari sama polisi, ternyata nggak ada juga jasadnya Walter. Dan ternyata akhirnya kayak nggak bisa dibuktikan juga bahwa Gordon nih menghabisi Walter, atau kita udah tahu apa yang terjadi sama Walter. Karena akhirnya tidak terbukti, Christine tetap guys nyari anaknya si Walter Collins. Dicari sampai dia kehilangan nyawanya di 1964. Dan sampai hari ini kita nggak ada yang pernah tahu. Kita lagi, polisi aja nggak tahu. Semuanya nggak ada yang tahu apa yang terjadi sama Walter Collins, di mana dia berada, apakah dia masih hidup atau tidak. Dan banyak banget teori-teori yang muncul, dari kayak penculikan oleh sepasang suami istri yang kelihatan di pom bensin. Ada yang bilang juga mungkin beneran dia dihabisi sama Gordon, tapi nggak ketemu aja jasadnya di peternakan itu. Ada juga yang berteori bahwa Walter Collins tuh dihabisi sama salah satu musuhnya ayahnya, karena kan kalau misalkan kalian inget, ayahnya masuk penjara gara-gara
perampokan. Pastinya dia punya beberapa musuh gitu. Dan ada juga teori yang percaya bahwa Walter Collins melanjutkan hidupnya sampai akhirnya mungkin bertemu ajalnya di usia tua. Kasus yang menurut aku twistnya banyak banget ya, walaupun pertanyaannya juga lumayan simple karena pada zaman itu ya di tahun 1920-an pastinya sulit banget untuk mencoba memecahkan kasus-kasus kriminal kayak gini karena nggak ada CCTV, teknologi juga belum kayak hari sekarang aja, maksudnya kasus-kasus ada beberapa yang dengan teknologi aja sulit gitu untuk kita pecahkan, iya kan? CCTV di mana-mana kita masih kayak kok CCTV-nya kotak-kotak terus kok diulang-ulang gitu ya. Katanya investigasinya bersih tapi kok. Kalau kalian sendiri guys, what is your wild theories? Kayak teori apa yang menurut kalian cukup menjelaskan kasus-kasus seperti ini? Apakah sesimpel bahwa kayak iya mungkin dia diculik habis itu ya sedih gitu? Atau ada penjelasan lain yang lebih gila? Coba kalian komen di bawah. Apakah kalian pernah mendengar kasus ini sebelumnya? Mungkin ada teori-teori yang pernah kalian dengar atau terbesit di benak kalian ketika menonton neror kali ini. Dan komen di bawah kasus apa lagi yang mau kita bahas bersama. Aku pengen banget kayaknya bahas tentang ntar aja. Komen di bawah, jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Walter, nah loh, ih serem banget, sumpah kalau misalkan mati lampunya. Tapi lebih neror gini gak sih? Apa kita lanjut aja? Yang malam Halloween apa kita cerita gini? Lah, terus siapa anak ini? Gordon Stewart Northcott. Susah banget nama-nama bule ini, ya ampun. Walter yang dia kenal. Kayak lagu. Gimana gadis lagunya? Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Nah, Walter yang dulu bukanlah Walter yang sekarang. Nah, muncul wortel jadi Walter Scott.